Di dunia ini yang abadi hanya Tuhan. Kalau orang gak pernah seorang diri, dia punya fasilitas, punya jabatan, punya uang, dia susah menghayati kata elong ini. Begitu dia dalam sebuah masalah, dia cari hiburan diskotik, dia cari tempat-tempat kumpulnya, dia pergi karaoke gitu, saudara sekalian. Karena dia merasa itu penghiburan dia. Tapi ketika dia betul-betul bisa alone seorang diri, dia bisa merenungkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Makanya Daud bisa berkata, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Aneh nggak? Pernah mikir nggak kenapa gada dan tongkat kayu bisa menghibur Daud? Yang pasti pertama, waktu itu belum ada smartphone. Yang kedua, waktu itu belum ada pulpen dan kertas. Yang ketiga, itu tongkatnya tongkat biasa, tapi dia ambil kayu. Setiap kali dapat mazmur dari Elohim, dia kasih sign, krek. Waktu Tuhan penuhi Daud dengan rohnya, dia robek mulut harimau, plek. Dia toreh di kayu itu, pek. Ini loh kejadian, pek. Waktu dia berkata kepada orang Filistin, Goliat, orang Israel kamu hina setiap hari. Hari ini juga kamu akan aku jatuhkan di dalam nama Yahweh Sebaot. Dia menang. Dia toleh lagi. Waktu dia seorang diri, gembala kambing domba, dia lihat perbuatan Yahweh ajaib atas hidupku. Waktu roh Tuhan penuhi aku, beruang aku robek. Waktu Goliat itu yang 3 meter, aku tumbang pakai ketapel aja. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Maka nyanyinya begini, ku renungkan, itu enak. Betul. Kita bisa menghayati artis alone seorang diri itu bukan selalu buruk. Itu sebuah situasi kita boleh belajar merendahkan hati. Berdiam diri. Bible berkata, Yesaya 30:15, dalam berdiam diri, tinggal tenang, ada kekuatan, kamu enggan. Kadang-kadang manusia terlalu banyak mencari tempat-tempat keramaian, kesibukan, padahal semu. Padahal dalam elong kesendirian, kita bisa meratap Tuhan, apa yang salah Tuhan? Apa yang salah Tuhan? Kita bisa mengkoreksi diri kita. Tapi zaman sekarang, kita mencari hiburan, dan orang tidak punya kesempatan untuk bisa merenungkan. Kenapa? Karena dia punya sekarang smartphone. Dia punya smartphone. Maka orang-orang yang salah, tetap salah. Tidak punya ruangan untuk berubah, meditasi, menyadar diri. Karena dia mencari hiburan semu. Padahal Tuhan izinkan kita dalam sebuah kesendirian untuk merenungkan Tuhan. Tanpa Engkau, saya pasti bukan apa-apa. Dan waktu saya di rumah sakit itu, saya seorang diri. Saya masuk kamar periksa, saya seorang diri. Tapi yang muncul di hati saya lihat, neo. Saya diantar pakai ambulans, ambulans mayat, saudaraku. Saya melihat itu dalam diri saya. Saya dalam peti, saya diantar pakai ambulans, tapi saya melihat ada begitu banyak pengantar-pengantarku, dan ada panjang karangan bunga di Balikpapan yang menghantar saya. Oke lah, itu hanya hiburan semata, tetapi hati saya damai sejahtera. Tidak ada perasaan takut. Pada malam pertama di dalam tanah ada suara jangkrik, krik. Lalu bunyi, titot, FB masuk. Tidak ada. Malam pertama itu gelap gulita, dan mulai pembusukan dalam perut, dan mulai kita masuk dalam masa kengerian. Tidak ada perasaan itu. Yang ada hanya perasaanku, Tuhan, saya akan berjumpa muka dengan muka. Engkau kekasih hatiku yang selama puluhan tahun ini aku setia melayani Engkau, Tuhan. Saya sadar ternyata hidup dalam matiku, hidup bersama Tuhan, mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Mati masuk kerajaan surga. Untuk surga tidak ada mudah-mudahan. Bukan sebuah ruangan laki atau tidak laki. Tuhan tidak main kita umpet-umpetan.
pasti. Dan hidupmu hari ini, engkau tahu sebetulnya karaktermu, buahmu, perbuatanmu, tindakanmu, apa yang kau makan. Saudara, supaya imanmu sehat, jangan lupa kasih makan rohanimu setiap hari.